semuanya. semuanya. Balik lagi di channel kita. Ini kita ngerekamnya sama dengan yang kita nge-review kue Harvest. Kalau misalnya mau lihat videonya, link di bawah ya, description box. Oh iya, nanti linknya ada. Kan dikasih. Sekarang kita mau ngabisin makanan, sekalian mau bikin acara baru nih. Namanya Popo Basketan Podcast ala-ala Dilia dan Azwe. ya, jadi ngapain aja sih kita di sini? Ya podcast lah yang sekarang lagi rame di YouTube. Cuma kita baru awal-awal nih, jadi Popo Basketan itu ala-ala ngobrol-ngobrol santai. Yang mau kita omongin hari ini adalah karena masih di hari Kartini. Oh, hari pernikahan. kita. Dia mau pernah serius. Karena masih di hari pernikahan kita mau Bercerita. Jadi setiap aku ngeposting tentang dia atau ada kitanya gitu, orang-orang tuh pada nanya, gimana sih cara tahu kalau dia tuh baik buat kita gitu-gitu. Kalau aku sih banyak yang nanya gitu ya, karena aku kebanyakan cewek yang Posting di follow mana aku. emang? Di IG story banyak yang kalian cocok ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu kapan ya? Sudah nikah maksudnya? Sebenarnya kalah lah. Enggak dari dulu pacaran gitu. Dari dulu pacaran juga ada sih, cuma aku udah lupa. Oh. Terus ya aku cuma bisa doain mereka supaya mereka juga dapat Cocok lah buat yang cocok buat mereka. Merasa gitu. bertemu orang yang cocok buat mereka. Padahal aku juga nggak semerta-merta, wah dia nih yang cocok untuk aku, nggak gitu. Aku pun pacaran tuh udah 3 tahun baru nikah. Dan LDR lagi. LDR lagi, jadi kita tuh udah tahu masing-masing karakter gitu, nggak langsung kayak nikah gitu aja. Ibu tuh proses juga, saling ngerti satu sama lain. Yang sering marah tuh aku. Kalau aku marah dia tuh sabar banget pokoknya. Mengaku ya. Emang waktu pacaran sampai sekarang pun nggak berubah. Jadi bukannya mau ngelarang nikah atau gimana ya, cuma menurut aku pendekatan itu / pacaran itu penting. Buat tahu satu sama lain sih sebenarnya. Iya. Soalnya kan banyak juga kalau kita dia di zaman sekarang lah ya, kita dengar cerita orang atau baca cerita di sosial media dimanapun gitu, banyak ada sih, bukan baca, cuma ada kayak cerita orang yang memang nggak begitu lama kenal, cuman langsung ngambil kesimpulan buat nikah gitu. Nikah kan bukan sesuatu yang main-main ya, serius gitu, kayak kalau bisa mah sekali seumur hidup gitu kan, sampai akhir hayat gitu. Cuma karena mereka tadi tidak punya waktu banyak mengenal, jadi kayak ketika Menikah kaget kan, kaget. jadi nggak bisa Itu. diperlahan, akhirnya cari kan kasihan gitu. Jadi proses kenal itu harus dilakuin sih, harus dilakuin banget sih. Bukan hanya satu sama lain antara pasangan, tapi keluarga itu sangat perlu. Karena kan banyak juga orang karena faktor keluarga kok, karena berantem gitu-gitu ada juga sih beberapa kan gitu. Bahkan temen aku pun ada, nggak cuma satu orang ya, ini banyak. Jadi aku nggak menuju ke satu orang. Baru pacaran berapa bulan gitu, terus langsung nikah. Setelah nikah tuh kayak kaget, suaminya tuh ternyata tidak seindah sewaktu pacaran. Tidak sesuai ekspektasi. Iya, tidak sesuai ekspektasi. Ya kadang sih mungkin nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda. Muncul sifat asli mereka tuh ketika mungkin udah nikah atau mungkin udah pacaran gitu kan. Jadi ya baik buruknya dimanapun Kita kenalin harus semuanya lah, misalkan dari dia sendiri pribadi, personal pasangan, maupun keluarga dia maupun keluarga besar gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda cara ininya. Cuman kalau saya pribadi, kita kan memang diminta buat lihat bibit bobotnya kan gitu. Selain pribadi pasangan kita cocok sama kita ya, yang cocok banget sih nggak akan ada ya, kayak pasti ada lah namanya ada beda aja orang ya, gitu. bete atau apa, marah-marah nggak jelas tiba-tiba apa gitu kan, ada aja kan kayak gitu. Cuman gimana kita menyikapinya aja gitu ya, orang kan kadang emosinya nggak stabil. Selain itu juga keluarga saya sih secara pribadi memang concern banget yang namanya ke keluarga. Saya harus lihat dulu kayak keluarga dia seperti apa, keluarga besar seperti apa gitu. Saya harus nyambung sama mereka segala macam. Intinya pendekatan juga sama keluarga gitu. Kita nggak bisa nyaman sama anaknya doang gitu, kita harus nyaman sama keluarga besarnya. Karena menikah itu menyatukan 2 keluarga besar, bukan menyatukan 2 orang saja. Ini aja nih, aku aja yang udah pacaran 3 tahun, pas setelah nikah baru tahu ada sifat yang gak ada di pacaran. Oh ternyata gini ya, misalnya nih yang contoh kecil aja, waktu dia sakit kayak manja banget. Allah, yang namanya manja, ih kesel banget kan. Padahal waktu pacaran tuh dia tuh kayak yang kuat gitu kan, dia tuh anak rantau, kayak yang
wah nggak bisa sakit gitu kan. Emang aku nggak pernah sakit waktu aku lagi kuliah mah. Iya, makanya aku kira tuh kayak kalau sekalinya sakit kayak kuat aja gitu. Taunya pas sudah nikah, ya ampun yang bikin kesel. Dia tuh nggak pernah bikin aku kesel, cuma kalau misalnya udah sakit sabar gitu. Nah, yang pacaran 3 tahun aja aku ngerasa surprise gitu sama sifat-sifat dia yang baru, apalagi yang baru pacaran gitu. Maksud kita kayak gitu. Kamu juga pasti ada kagetnya kan sifat aku yang lainnya. Jorok. Kamu mah jorok dan berantakan sih. Tapi kan kamu udah tahu dari pacaran. Kan aku nggak begitu tahu, aku nggak tahu Iya. kebersihan kamar kamu gimana, keseharian kamu di rumah gimana, kan nggak tahu. Ketemu ya paling bentar kan di rumah, terus paling jalan segala macam, kan nggak tahu kesehariannya. Ininya sih apa ya, berantakan. Saya kan orangnya sangat-sangat ya rapi untuk saya pribadi lah gitu. Jadi kayak intinya nggak mau kalau habis ngapain itu harus langsung diberesin. Kalau ditumpuk kan jadinya kayak jadi didiamin Curcol. jadi menggunung kan. Nah kalau dia mah nunggu mood, kalau saya mah enggak. Jadi apa dikerjain ya diberesin langsung gitu. Kalau dikumpulin kan kayak ya mungkin dia betah ya, cuma kan kita di rumah berdua nih, ya mungkin dia betah tapi saya kan belum tentu gitu. Itu sih kadang bikin gemes itu di situ gitu. Ya nunggu dia mood aja sih beresinnya. Ya gitu contoh-contoh kecilnya. Pada intinya semua itu nggak ada instan, dan kita pun punya standar-standar pacaran sama siapa. Kayak aku ya standar yang paling standar banget harus punya pacar yang kuliah, nggak sampai SMA doang atau D3, S1. Dan yang kedua adalah kerja keras. Gak peduli atau orang tuanya gimana, yang penting dia mau kerja keras, semuanya tuh bakal tercapai. Kitanya harus sabar aja. Saya ya harus kayak dapat chemistry sama seseorang nih gitu. Ya mungkin semua dari kita kan punya kenalan orang, pendekatan sama orang tuh banyak lah gitu ya, karena kita pengen cari nyaman itu seperti apa sih gitu. Ketika kita ngerasa udah nyaman dan lingkungan keluarga pun mendukung buat kita ngerasa nyaman dan betah, saya pikir itu udah cocok gitu. Ketika ngerasa cocok, nyaman, dan keluarga bikin nyaman sih cukup sih, saya pikir. Terkait hal-hal lainnya mungkin proses ya gitu. Intinya sih saya nyaman dan cocok sama dia dan keluarga besar dan lingkungan, itu sih udah paling nggak bisa dinegosiasi. Karena kalau nggak nyaman dalam kondisi apapun ya itu nggak akan bikin betah gitu. Intinya sih kenyamanan lah gitu, karena kita mau ngapa-ngapain juga kalau nyaman kan enak. Dan satu lagi untuk cewek-cewek di luar sana yang belum menikah atau belum punya pasangan lah, cari laki-laki yang cinta sama kalian. Jadi kalau cewek tuh kayak di aku sendiri, kalau cewek tuh pasti ngelihat cowok yang mau berusaha. Jadi kalau kebanyakan mungkin kayak gitu. aku. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat usahanya cowok udah segitu banget, kita juga bakal cinta. Kalau cowok tuh lebih susah hatinya tuh dibolak-balik gitu. Kalau misalnya kitanya yang cinta tapi cowoknya biasa aja, susah gitu ngebuat cowok tuh jadi cinta, susah ngebuat cowok jadi sayang. Kalau cewek tuh gampang, berusaha aja laki-lakinya, berusaha jujur, kerja keras, carinya yang cinta sama kalian cewek-cewek. Jangan yang kitanya yang cinta sama dia. Kalau kitanya yang cinta sama dia tapi dianya enggak, gak usah, lupain aja. Emang kamu udah pernah ketemu kayak gitu? Enggak pernah, makanya aku selalu pacaran sama yang cowoknya duluan yang nembak aku. Emang kamu pernah nembak cowok duluan? Nggak pernah ya, maka dari itu aku nggak pernah duluan mencintai laki-laki. Ada sih yang kayak ngeceng-ngeceng biasa gitu, tapi aku pun itu nggak pernah nembak. Jadi gimana? 2 tahun nikahnya gimana gitu? Jadi 2 tahun nikah, jangan kira pernikahan itu mudah. Nah, itu yang bener. Cuma resepsi akad. Setelahnya tuh harus dipikirin ya. Jadi kalian kalau misalnya cewek-cewek nih yang baper gitu ditanya kapan nikah, jangan jadi pengen cepet nikah. Biarin aja. Orang belum cocok, jangan dipaksain banget. Bener-bener cari yang udah cocok sama kalian. Makanya kalau aku ketemu orang itu nggak pernah kayak, ayo cepet nyusul, enggak. Karena menikah itu nggak mudah. Dan 2 tahun gimana? Ya nggak mudah. Kita berantem tiap hari, literally tiap hari. Nggak kita sih, dia doang sebenarnya. Jadi kayak satu arah lah. Karena kalau kita tuh pasti udah nggak aman lah 2 tahun. Ya gitu. Ya buat teman-teman mungkin sekarang masih proses, entah itu ta'arufan, pacaran, pendekatan. Ya ketika ada mungkin teman-teman lainnya udah menikah, punya anak, punya ini, punya itu, gak usah terlalu jadi patokan banget lah. Maksudnya gini, kita kan ya sukses apa segala macam itu kan antar kita sama teman dan lain sebagai macamnya, bukan lomba.
kita hanya berlomba sama waktu kita sendiri sebenarnya gitu, bukan sama orang lain ya. Ya mungkin di usia sekarang teman-teman kita banyak yang udah sukses segala macam, tapi mungkin kitanya masih ngerasa biasa-biasa aja ya. Ya bersabar aja gitu, berusaha, mungkin yang cari jodoh mungkin berusaha cari jodoh segala macam. Jangan ngerasa kayak wah waktunya udah sekian tapi saya belum apa-apa nih gitu. Enggak, kita ya kayak punya waktunya masing-masing gitu buat menemukan jodoh, sukses segala macam tuh ya sama diri kita aja, bukan sama orang lain, bukan waktu orang lain gitu. Jadi lebih spesifik lagi kan pernikahan lah, kalian udah nggak usah buru-buru nikah lah, karena nikah itu tidak mudah. Segitu aja. Jadi intinya take your time aja. Kalau misalnya kalian masih bagus di karir dan masih sendiri, nggak usah ngelihat orang lain karena kita berbeda waktu, kita ya berbeda gitu. berbeda saatnya. Kalian nanti juga ada saatnya. Take your time aja, jangan buru-buru. Kalau udah nemu laki-laki, wah ini jodohku, nggak gitu juga sih ya. Kalian harus tetap mencari tahu. Sekian podcastan kita, bye. Maaf ya masih berantakan, baru sekali. Dah, aku mau makan.